Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado untuk mata kuliah Hukum Tata Negara dengan materi kelompok yang kita saksikan. Dan mari kita saksikan bersama. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anira Diswati Mandak dari kelompok 3, di mana saya juga memiliki teman kelompok yang bernama Gerald Katili dan juga Jordi Supit, di mana sekarang ini kami akan menampilkan video yang berjudul Sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Gerald Jeremia Katili dengan NIM 24771110100603. Hai guys, perkenalkan nama saya Jordi Supit dengan NIM 240711100610. Sebelum kita membahas tentang materi sistem pemerintahan negara, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Di sini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri dan di sini kemudian membentuk satu pengertian baru. Yang pertama, sistem. Menurut D.G. Ryan, seorang ahli sistem menyatakan bahwa sistem adalah merupakan gabungan dari elemen-elemen, objek, manusia, informasi, aktivitas, dan sebagainya yang saling dihubungkan oleh suatu proses atau struktur dan berfungsi sebagai kesatuan organisatoris dalam usaha menghasilkan sesuatu. Yang kedua, pemerintahan. Istilah pemerintahan menurut W.J. Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara, daerah negara, atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu perintah. Pemerintahan adalah sistem yang menjalankan kekuasaan dan wewenang atau sistem yang menjalankan perintah. Sistem pemerintahan menurut Charles Frederick Strong dalam bukunya Modern Political Constitution menyatakan bahwa government itu arti luasnya meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, sedangkan dalam arti sempitnya hanyalah kekuasaan eksekutif. Kesimpulannya, sistem pemerintahan merupakan kebulatan yang utuh dari pemerintahan, di mana komponen-komponennya adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing mempunyai fungsinya dan berhubungan antara satu dengan lainnya. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini. Menurut Prof. Gallenberg, membagi sistem pemerintahan di dunia atas 3 macam. Pertama, representative popular government with a parliamentary system, atau bisa disebut dengan pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlementer, yang artinya sistem pemerintahan parlementer. Kedua, representative popular government with a separation of power, atau pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan pemisahan kekuasaan, yang artinya sistem pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir, ketiga, representative popular government subject to some direct popular influence, referendum or popular initiative, atau pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat, misalnya melalui jalan referendum atau adanya inisiatif rakyat, yang artinya sistem pemerintahan dengan referendum. Bentuk negara. Bentuk negara melukiskan dasar-dasar dalam negara, susunan dan ketertiban suatu negara, berhubung dengan organ tertinggi dalam negara itu dan kedudukan masing-masing organ itu dalam kekuasaan negara. Sistem pemerintahan melukiskan bekerjanya organ-organ tertinggi sejauh organ-organ itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Sistem pemerintahan dalam HTN. Di dalam hukum tata negara, Indonesia dibedakan pengertian pemerintah dan pemerintahan pula. Pemerintahan menunjukkan pada alat pemerintahan, organ atau badan yang memerintah, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan untuk memerintah. Pengertian pemerintahan dalam arti sempit. Menurut hukum tata negara positif di Indonesia,
sekarang ini menurut Undang-Undang 1945 adalah Presiden. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan negara Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sudah ada 3 undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang 1945 berlaku pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 dan berlaku untuk kedua kalinya dari 5 Juli 1990 sampai kini. Dan yang kedua, Konstitusi RIS berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga, Undang-Undang Sementara 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 sebelum dirubah, di mana disebutkan di dalam penjelasan Undang-Undang 1945 itu ada 7, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang terakhir, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia sesudah perubahan 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang 1945, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002, maka sistem pemerintahan negara Indonesia menunjukkan sistem presidensial murni, di mana DPR jika ingin tuntutan pemerintahan presiden, putusan ini harus dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian dibawa ke MPR untuk menentukan dan memutuskannya. Secara garis besar, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR kecuali dalam hal presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan. Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Hal itu pun harus diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan presiden terbukti salah, maka DPR meneruskan usul pemberhentian presiden kepada MPR yang akan menentukan presiden dapat diganti oleh atau tidak. Dalam pengambilan keputusan harus dihadiri 3-4 jumlah anggota MPR dan putusan harus disetujui sekurang-kurangnya 2-3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Sekian dari saya, salam konstitusi.